Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 Mobil Balikpapan. Kali ini kita akan membahas bincang-bincang ringan tentang cara mengatasi triton yang mogok. Ya teman-teman ya. Oke, kalau suatu saat teman-teman menghadapi triton mogok, maka ada tips dan beberapa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi atau mengatasinya. Yang pertama, jangan lupa like, subscribe, komen, share, pencet gambar lonceng ya, supaya video ini terus berkembang dan channelnya terus mendapatkan rekomendasi yang baik dari YouTube. Ya, santai di bulan Ramadan ini kita akan men-share beberapa materi. Kali ini kita akan membahas tentang triton mogok. Tapi ini saya persempit, saya tidak akan membahas misalnya mogok itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Misalnya baterainya ngedrop, starternya ngelos, starternya terbakar. Jadi saya persempit kondisi mobilnya ini adalah starternya enak, di starter muter tapi tidak hidup. Kemudian baterainya pastinya oke, seperti itu. Bahan bakar juga ada di tangki. Nanti jangan sampai ada yang bilang, oh mogok karena ini bensin solarnya habis. Ya memang masuk akal, bisa. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih yang menyebabkan mobil itu hidup. Jadi penyebab mobil hidup itu bukan karena dihidupkan ya. Jadi yang pertama, penyebab mobil hidup itu adalah karena adanya udara. Kedua, karena ada tekanan kompresi yang memadai. Tekanan kompresi yang memadai. Kenapa sih harus ada tekanan kompresi supaya hidup? Karena karakter dari solar itu dia mampu terbakar dengan sendirinya di suhu tertentu. Suhunya sekitar 300 derajat Celcius baru dia mampu terbakar dengan sendiri. Karena di mobil solar atau mobil diesel itu tidak ada busi yang memercikkan bunga api, adanya hanya busi pijar untuk injeksi yang tidak langsung. Oke, ada udara, tekanan kompresi yang cukup, kemudian yang ketiga adalah bahan bakar. Bahan bakar itu untuk mobil diesel teman-teman, seperti itu ya. Ini dasar supaya mobil itu hidup, standar nih ya. Oke, yang mempengaruhi udara, kalau udara masih bisa masuk sedikit, itu masih bisa hidup. Yang mempengaruhi udara tidak masuk sama sekali, maksudnya ini ya, ini adalah bisa jadi karena misalnya masuk air bahasa Indonesia ya teman-teman ya, air, betul-betul air, bukan water ya, air water maksudnya, air atau water, karena air itu bisa juga udara dalam bahasa Inggris. Misalnya ada air di dalam, saringan udaranya itu penuh air sehingga sudah tidak ada lagi udara yang bisa masuk ke dalam mesin. Tekanan kompresi, apa sih yang penyebab tekanan kompresi itu? Contohnya misalnya ring pistonnya sudah sangat-sangat aus sama sekali, kemudian klepnya bocor, itu yang akan menyebabkan tekanan kompresi yang tidak tepat. Kemudian apalagi timing beltnya putus sehingga tekanan kompresinya tidak mampu terbentuk dengan baik. Jadi itu tadi, pertama udara, tekanan kompresi, kemudian bahan bakar. Nah, bahan bakar ini tidak serta-merta misalnya kita tuang solar ke dalam mesin terus bisa hidup, dia tidak seperti itu. Tapi memang timingnya tepat, timing penginjeksiannya ya, kemudian tekanannya sesuai. Nah, kalau untuk bahan bakar di Triton yang sistem common rail, itu tekanan dibangkitkan oleh suplai pump. Jadi suplai pump membangkitkan tekanan di standby-kan atau dimasukkan ke dalam fuel rail. Di rail itu dia ada sensor fuel rail pressure sensor. Jadi dia mendeteksi tekanan yang dihasilkan oleh suplai pump yang pada sistem bahan bakar ini ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke injektor dan injektor itu akan hidup sesuai dengan perintah dari ECU, kapan dia akan menyemprot dan kapan dia akan stop, seperti itu. Kalau di dalam bensin ada timing pengapian, kalau di diesel itu adalah timing injeksi. Timingnya diesel adalah timing injeksi kapan dia menyemprot, timingnya bensin adalah timing percikan bunga api pada busi, kapan dia memercik. Oke teman-teman, ketika kita sudah menemukan kondisi mogok, maka
kita mengecek dari 3 hal ini. Udaranya masuk, oke, aman, berarti tekanan kompresinya mencukupi. Biasanya kita bisa melihat tekanan kompresi mencukupi atau tidak ini kalau secara visual teman-teman ya. Kita bisa mendengarkan suara pada saat di starter. Kalau di starter itu ngelos, mungkin teman-teman pernah kalau misalnya ngerjain mobil Innova Avanza, mobil Grand Max, kemudian kita buka semua businya, kita starter, itu suaranya seperti itu. Jadi putarannya terlalu ringan sekali sehingga tidak ada kompresinya seperti itu. Kemudian kalau kita sudah bisa mendeteksi udaranya, tekanan kompresinya, kita bisa mengira-ngira. Sekarang di bagian sistem bahan bakar. Nah, karena ini sistem common rail, maka kita harus melakukan proses scan, teman-teman ya. Nah, proses scan ini pertama, kita scan. Untuk melakukan pemeriksaan pada mobil Triton common rail, hal dasar yang bisa kita lakukan adalah kita scan. Saat ini sangat banyak scanner-scanner murah-murah ya yang dijual di toko-toko online maupun saya jual sendiri ya, sekalian promosi kalau teman-teman ada yang mau, yang murah-murah, harga 150, 200, 250, 350 ada, yang mahal banget pun juga ada. Jadi kita melakukan scan. Scan ini kita cek munculnya DTC-nya apa. Nah, DTC itu kan ada biasanya kode P0 sekian. Nah, kode inilah yang harus kita baca, kemudian kita artikan, kemudian kita cek ke benda sesungguhnya. Misalnya P0093, P0089, P0 sekian itu ya. Itu baru setelah kita mendapatkan hasil scan, baru kita cek ke kondisi sebenarnya. Kemudian ada kondisi-kondisi juga teman-teman ya. Misalnya di scan itu dia nggak muncul di TC, kita bisa melakukan atau menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan ini ya, data list. Data list ini atau data list atau bahasa lainnya adalah data kerja pada suatu kendaraan. Kalau mobil mogok, biasanya kita tidak usah banyak-banyak yang kita baca, cukup dengan tekanan bahan bakar ya, tekanan bahan bakar dan tekanan udara seperti itu. Kalau tekanan udara selama dia terbaca sekian gram itu sudah mengindikasikan udara masuk dan ada tekanan di dalam mesin kita. Kemudian yang paling penting vital adalah bahan bakar. Tekanan bahan bakar secara umum itu adalah 23.000 kPa sampai dengan 33.000 kPa, kilopascal, atau MPa ya, 23 MPa atau 33 MPa seperti itu. Nah, rentan ini adalah area nilai yang bisa membuat mesin itu hidup. Di bawah 23.000 kilopascal, mesin bisa jadi hidup tapi sebentar, atau kalau terlalu bawah banget dia malah nggak bisa hidup karena tekanannya tidak mampu membuka tekanan kerja dari injektor common rail tersebut. Walaupun dibuka dia menyemprotnya pun sangat sedikit. Kemudian kalau misalnya melebihi dari 33 kPa, dia pasti mesin itu awalnya hidup, tapi yang terjadi adalah ada pembatasan dari ECU karena overpressure seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita berbicara mobil mogok, kita fokusnya pasti tekanannya di bawah ini. Nah, kalau tekanan di bawah 23.000 kPa, yang kita lakukan ada beberapa teman-teman ya. Penyebab tekanan turun itu bisa jadi misalnya satu, suplai pump yang tidak bisa lagi mensuplai tekanan bahan bakar secara maksimal, misalnya karena aus atau solarnya jelek seperti itu, sehingga terjadi keausan dan suplai pump itu blong. Atau yang kedua, penyebab tekanan turun itu bisa juga karena injektornya yang sudah bocornya terlalu parah sehingga menyebabkan tekanannya drop seperti itu. Caranya sebenarnya mudah teman-teman ya. Kalau cara sederhananya, kita bisa pancing bensin atau CRC pada saluran hisap pada mesin, kemudian kita hidupkan. Kalau dihidupkan itu asapnya luar biasa parah, ngebul parah ya, itu kita bisa mengindikasikan atau mendeteksi bahwa ada kebocoran pada injektor, sehingga kita bisa vonis di injektornya bermasalah. Kita buka, kemudian
kita tes satu-satu injektornya itu, seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada asap, kemudian tekanannya pun rendah, kita bisa pastikan bahwa kemungkinan di suplai pump ini tekanannya ada masalah. Jadi tekanannya tidak bisa mampu menaikkan sampai tekanan kerja pada injektor, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja terkait dengan bagaimana cara mengecek Triton yang mogok dengan kondisi mesin tidak bisa hidup tapi bisa di starter, kemudian baterai oke, starter oke. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.